Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina Savitri dari kelas 2A, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah suatu sistem di mana terjadi proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Susunan sistem perkemihan atau sistem urinaria. 1. Ginjal. Kedudukan ginjal terletak di bagian belakang dari kafum abdominalis di belakang di peritoneum pada kedua sisi vertebra lumbalis dan melekat langsung pada dinding abdomen. Bentuknya seperti buah kacang merah. Jumlahnya ada 2 buah, kiri dan kanan. Ginjal kiri lebih besar daripada ginjal kanan. Bagian-bagian ginjal. Bila sebuah ginjal kita memanjang, maka akan tampak bahwa ginjal terdiri dari 3 bagian, yaitu kulit atau korteks, sumsum ginjal atau medula, dan bagian rongga ginjal atau pelvis renalis. Kulit ginjal. Pada kulit ginjal terdapat bagian yang bertugas melaksanakan penyaringan darah yang disebut nefron. Pada tempat penyaringan darah ini hanya mengandung kapiler-kapiler darah yang bersusun bergumpal disebut glomerulus. Yang kedua, sumsum ginjal atau medula. Sumsum ginjal terdiri beberapa badan berbentuk kerucut yang disebut piramida renal. Dengan dasarnya menghadap korteks dan puncaknya disebut apex atau papilla renis, mengarah ke bagian dalam ginjal. Satu piramida dengan jaringan korteks di dalam disebut lobus ginjal. Piramida antara 8 hingga 18 buah tampak bergaris-garis karena terdiri atas berkas saluran paralel atau tubuli dan ductus colligentis. Yang ketiga yaitu rongga ginjal atau pelvis renalis. Pelvis renalis adalah ujung ureter yang berpangkal di ginjal, berbentuk corong lebar. Sebelumnya berbatasan dengan jaringan ginjal, pelvis renalis bercabang 2 atau 3 disebut calyx major, yang masing-masing bercabang membentuk beberapa calyx minor yang langsung menutupi papilla renis dari piramida. Fungsi ginjal: mengekresikan zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen, misalnya amonia. 2. Mengekskresikan zat-zat yang jumlahnya berlebihan, misalnya gula dan vitamin, dan bahayanya misal obat-obatan, bakteri, dan zat warna. 3. Mengatur keseimbangan air dan garam dengan cara osmoregulasi. 4. Mengatur tekanan darah dalam arteri dengan mengeluarkan kelebihan asam atau basa. Ureter terdiri dari 2 saluran pipa masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria. Panjangnya 23-30 cm dengan penampang 0,5 cm. Ureter sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian terletak dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari 1. Dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa. 2. Lapisan tengah atau pelos. 3. Lapisan sebelah dalam, lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan. 1. Gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Yang ketiga yaitu vesikula urinaria atau kantung kemih. Kandung kemih dapat mengembangkan dan mengempis seperti balon karet terletak di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Bentuk kandung kemih seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot yang kuat berhubungan ligamentum vesica umbilicalis medius. Bagian vesika urinaria terdiri dari 1. Yaitu fundus. Fundus bagian yang menghadap ke arah belakang dan bawah. Bagian ini terpisah dari rektum oleh spatium rectocirvical yang terisi oleh jaringan ductus deferens, vesika seminalis, dan prostat. Yang kedua, corpus, yaitu bagian antara vertex dan fundus. Nomor 3, vertex, bagian yang maju ke arah muka dan berhubungan dengan ligamentum vesica umbilicalis.
Nomor 4, dinding kandung kemih terdiri dari beberapa lapisan, yaitu peritoneum atau lapisan sebelah luar, tunica muscularis, tunica submucosa, dan lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam. Yang keempat, uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Pada laki-laki, uretra berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis panjangnya 20 cm. Uretra pada laki-laki terdiri dari 1. Uretra posterior, 2. Uretra membranosa, 3. Uretra cavernosa. Tahap-tahap pembentukan urin. 1. Proses filtrasi. Terjadi di glomerulus. Proses ini terjadi karena permukaan efferent lebih besar dari permukaan efferent, maka terjadi penyerapan darah. Sedangkan sebagian yang tersaring adalah bagian cairan darah kecuali protein. Cairan yang tersaring ditampung oleh sympybromen yang terdiri dari glukosa, air, sodium klorida, sulfat, bikarbonat, dan lain-lain, diteruskan ke seluruh ginjal. Yang kedua, proses reabsorpsi. Terjadi penyerapan kembali sebagian besar dari glukosa, sodium klorida, fosfat, dan beberapa ion karbonat. Prosesnya terjadi secara pasif yang dikenal dengan obligator reabsorpsi, terjadi pada tubulus atas. Augmentasi atau pengumpulan. Proses ini terjadi dari sebagian tubulus contortus distal sampai tubulus penggumpul. Pada tubulus penggumpul masih terjadi penyerapan ion Na+ dan Ci-. Urea sehingga terbentuklah urin sesungguhnya. Dari tubulus penggumpul, urin yang dibawa ke pelvis renalis lalu dibawa ke ureter. Dari ureter, urin dialirkan menuju vesikula urinaria atau kandung kemih yang merupakan tempat penyimpanan urin sementara. Ketika kandung kemih sudah penuh, urin dikeluarkan dari tubuh melalui ureter. Cukup sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.